Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, para juri dan hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat menyelenggarakan kontes ini dengan baik. Sebelum saya memulai pidato saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vanessa Renata Olivia Barutarigan, atau kalian bisa memanggil nama saya dengan Vanessa. Saya adalah seorang pelajar kelas 8 SMP dari Sekolah Metodis Binjai. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal penting, yaitu keberagaman. Atau dengan kata lain, perbedaan. Kita hidup di negara yang luar biasa kaya. Tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan budaya, suku bangsa, adat, keyakinan, bahasa, tarian daerah, makanan daerah, dan banyak lagi. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia berdiri tegak di atas fondasi keberagaman. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita memandang dan menganggap bahwa perbedaan ini menjadi sumber kekuatan atau justru sebagai ancaman? Seringkali perbedaan dianggap sebagai pemisah. Kita mencurigai yang tak sama. Kita menjauhi yang tak sepaham, bahkan tak jarang kita memusuhi yang tak sepakat dengan kita. Padahal sejarah mengajarkan kita bahwa kekuatan bangsa ini justru lahir dari semangat persatuan di tengah perbedaan. Bayangkan jika semua orang berpikir sama, jika semua orang bertindak sama, jika semua orang hidup dalam satu warna. Apakah kita akan berkembang? Apakah Indonesia akan berkembang? Tidak. Justru dengan adanya keberagaman, kita bisa saling melengkapi. Kita bisa belajar toleransi. Dan kita bisa saling menghargai satu sama lain. Saya pun prihatin melihat masih banyaknya ditemukan kasus di luar sana yang dimana perbedaan dijadikan bahan bullying, dijadikan bahan ejekan, terutama di kalangan pelajar. Masih sering kita dengar ada teman kita yang diejek, yang dibully karena warna kulitnya yang berbeda, karena jenis rambutnya yang berbeda, karena tingginya, karena suku, karena agamanya, dan banyak lagi perbedaan yang dijadikan bahan ejekan. Ketika kita mengejek orang, itu dapat merendahkan ego orang, dapat menurunkan kepercayaan diri orang, dan dapat membunuh orang secara mental. Satu perkataan yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari mulut kita, itu dapat lebih sakit daripada sebuah tamparan. Ketika kita membuli orang, mengejek orang, itu dapat berdampak pada kesehatan mentalnya. Akibat yang paling fatal adalah bunuh diri. Iya teman-teman, orang bisa bunuh diri ketika kita mengejeknya. Ketika ada ucapan kita, ketika ada satu kata yang keluar dari mulut kita, dan itu membuat mereka sakit hati. Mereka tidak tahu lagi apa arah hidup mereka. Mereka menganggap hidup tidak berguna jika aku akan terus dibully. Di Korea Selatan banyak sekali kasus bunuh diri. Contohnya, siswa di Korea Selatan banyak yang melakukan pembulian, sehingga banyak murid-murid di sana yang masih dalam usia muda dan masih dalam masa persekolahan, mereka sudah bunuh diri. Di usia 13 tahun, 15 tahun, sudah tidak memiliki arah hidup lagi. Sudah tidak bisa menikmati masa remajanya. Bahkan, idol K-pop, aktor, aktris Korea Selatan, itu juga seperti itu. Tidak secara fisik, namun secara mental. Pembulian secara verbal, secara sosial,
Mereka dihujat habis-habisan, dikhianati oleh fansnya sendiri. Ketika ada satu perlakuan mereka atau satu perkataan mereka yang tidak berkenan oleh para fans, mereka akan dikhianati. Mereka akan diejek habis-habisan, dihujat habis-habisan, dikritik habis-habisan. Dan tanpa kita sadari, ketika kita melakukan pembulian, ketika kita mengejek orang lain, mengkritik orang lain, dan kita tidak mengecek diri kita sendiri sebelum kita mengkritik, itu dapat membunuh orang atau meracuni orang secara mental. Bukan secara fisik, tapi secara mental. Seharusnya sebagai generasi muda, kita itu menjadi pelopor perdamaian. Kita harus mulai belajar untuk saling menghargai, untuk saling menerima kekurangan satu sama lain. Bukankah lebih indah jika kita saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain, dan bisa tumbuh bersama sebagai masyarakat Indonesia? Ada satu kalimat yang dikatakan oleh Gus Dur, seorang presiden Republik Indonesia yang keempat. Ia berkata demikian: tidak peduli apapun agamamu atau sukumu, jika kamu bisa melakukan kebaikan kepada masyarakat sekitarmu, mereka tidak akan pernah tanya apa agamamu. Teman-teman, marilah kita mengubah cara pandang dan pola pikir kita. Daripada kita mengejek perbedaan, mari kita mentoleransinya. Mari kita belajar darinya. Itu membuat ilmu kita semakin luas. Dan bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bukanlah bangsa yang seragam, tetapi bangsa yang mampu berdiri kokoh di tengah perbedaan, di atas perbedaan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Kiranya pidato singkat ini bisa menjadi pengingat bahwa di dalam keberagaman tersimpan kekuatan yang luar biasa. Marilah kita membuat keberagaman ini sebagai sumber kekuatan, bukan sebagai ancaman yang memecah belah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih.